Dulu, waktu gua masih jualan ayam bakar di pinggir jalan, kondisi hidup gua jauh lebih dari kata ideal, guys. Uang pas-pasan, kadang dagangan laku, kadang enggak. Kalau seni mengendalikan ego, visualisasi, dan cara keluar dari jurang kemiskinan. Selamat datang di Kode Sukses. Kalau lo baru pertama kali mampir ke channel ini, kenalin, gua Tamtam. Kalau kita bicara tentang ego, banyak orang menganggap ego itu adalah musuh. Padahal, menurut pengalaman hidup gua, ego itu bukan musuh. Ego itu adalah sebuah alat atau tools. Masalahnya bukan ada atau tidak adanya ego. Masalahnya adalah siapa yang mengendalikan siapa. Apakah kita yang mengendalikan ego atau justru ego yang mengendalikan hidup kita? Karena ketika ego mengendalikan hidup kita, kita akan mudah tersinggung, gampang marah, gampang merasa paling benar, gampang merasa harus menyenangkan semua orang. Dan akhirnya hidup kita habis hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi ketika ego berhasil kita kendalikan, disitulah kita mulai berubah. Kita berani berkata tidak, kita berani memilih lingkungan yang tepat, kita berani menjaga energi kita, dan ternyata energi inilah yang kemudian membawa gua masuk ke sebuah pembahasan yang jauh lebih menarik, yaitu visualisasi. Karena setelah gua belajar mengendalikan ego, gua mulai sadar bahwa pikiran manusia itu sangat luar biasa, guys. Dulu, waktu gua masih jualan ayam bakar di pinggir jalan, kondisi hidup gua jauh lebih dari kata ideal, guys. Uang pas-pasan, kadang dagangan laku, kadang enggak. Kadang pulang bawa uang, kadang pulang bawa kekhawatiran. Tapi ada satu hal yang waktu itu selalu gua jaga, yaitu gambaran tentang masa depan. Walaupun keadaan gua miskin waktu itu, gua nggak pernah membiarkan pikiran gua hidup dalam kemiskinan. Tubuh gua boleh ada di pinggir jalan, tapi pikiran gua harus ada di tempat yang jauh lebih tinggi. Karena gua percaya apa yang terus-menerus kita pikirkan akan mempengaruhi tindakan kita. Dan tindakan kita akan menentukan masa depan kita. Makanya gua mulai belajar visualisasi. Bukan sekedar ngelamun, bukan juga sekedar berharap, tapi membayangkan masa depan yang gua inginkan. Dengan sangat jelas, clear guys, seolah-olah itu sudah terjadi. Dan menariknya, semakin gua tenang, semakin mudah gua melakukan visualisasi. Semakin rileks, semakin santai, semakin mudah pikiran gua menerima gambaran-gambaran yang positif. Tapi hidup gak akan selalu indah, guys. Ada masa di mana gua sedih, ada masa di mana gua gagal, ada masa di mana semuanya itu terasa berat. Dan ketika itu terjadi, gua selalu ngomong ke diri gua sendiri, gak apa-apa, ini cuma fase, ini bukan akhir cerita. Karena gua sadar guys, kalau gua terus fokus sama kesedihan, maka kesedihan itu akan semakin lama semakin besar. Makanya secepat mungkin gua berusaha kembali lagi ke jalur, kembali mengingat tujuan, kembali mengingat mimpi, kembali membayangkan diri gua yang berhasil, dan kembali lagi membayangkan diri gua yang ada di dalam kesuksesan. Karena mempertahankan energi positif di dalam diri kita guys, itu bukan sesuatu yang otomatis. Itu adalah sesuatu yang harus selalu dilatih. Banyak orang ketika sedih, mereka memilih untuk berhenti, memilih untuk menyerah, memilih untuk mengurung diri. Padahal justru ketika kita sedih, kita harus lebih sadar menjaga pikiran. Kalau perlu dengan musik yang membuat semangat.
Lihat hal-hal yang membuat bahagia. Cari lingkungan yang membuat energi kita kembali naik. Karena apa yang kita konsumsi setiap hari itu akan mempengaruhi frekuensi pikiran kita, guys. Dan dari pengalaman hidup gua, ada 5 langkah yang sering gua lakukan ketika gua ingin kembali on the track. Yang pertama, ada sugesti, ucapan, doa, dan afirmasi. Apa yang kita ucapkan berulang kali akan mempengaruhi cara kita berpikir, guys. Dan yang kedua adalah dengan cara menulis. Karena menulis membantu kita melihat isi kepala kita sendiri, guys. Dan yang ketiga ada yang namanya visualisasi. Seperti yang tadi gua sampaikan kepada kalian ya, guys. Membayangkan masa depan apa yang kita inginkan tapi secara detail. Jadi kalau kalian pengen misalnya punya mobil, kalian itu harus warnanya apa, bannya seperti apa, dalamnya seperti apa. Jadi harus mendetail, guys. Dan yang keempat adalah merasakan. Bukan cuma melihat di dalam pikiran, tapi merasakan emosi ketika impian itu tercapai. Contoh yang tadi mobil. Jadi kita merasakan kita sedang menyetir mobil dan kita rasakan betapa enaknya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah intuisi. Karena seringkali setelah kita fokus pada tujuan, tiba-tiba ya ada sinyal-sinyal nih yang datang kepada kita. Contoh, tiba-tiba muncul jalan, tiba-tiba muncul peluang, tiba-tiba muncul orang yang membantu, dan tiba-tiba muncul ide yang sebenarnya tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Banyak orang yang menyebutnya kebetulan, tapi gua melihatnya sebagai hasil dari fokus yang terus-menerus diarahkan. Dan dari semua perjalanan ini, guys, ada satu hal yang akhirnya gua pelajari, bahwa kesuksesan bukan cuma soal kerja keras, bukan cuma soal strategi bisnis, bukan juga cuma soal digital marketing, tapi juga soal kemampuan mengendalikan diri kita sendiri, mengendalikan ego, mengendalikan pikiran, mengendalikan emosi kita. Karena ketika kita bisa menguasai diri kita, kita akan lebih mudah menguasai kehidupan kita. Itu otomatis, guys. Dan ketika kita bisa menguasai kehidupan kita, maka pelan-pelan akan membawa kita keluar dari jurang kemiskinan menuju ke kehidupan yang jauh lebih baik, guys. Persis dengan perjalanan yang pernah gua alami. Nah, setelah gua belajar tentang ego, visualisasi, dan cara menjaga energi, ada satu kebiasaan yang menurut gua sangat membantu perubahan hidup gua. Kebiasaan itu sangat sederhana, guys, dan sangat amat murah. Itu nggak perlu modal banyak ya, guys ya. Tapi dampaknya itu sungguh sangat luar biasa, guys. Yaitu menulis jurnal koreksi diri. Jujur aja ya, guys ya. Dulu gua menganggap menulis itu adalah sesuatu hal yang nggak penting. Ngapain sih ya kita nulis ya? Mending kan kerja, mending kita cari uang, mending juga kita jualan. Tapi guys, ternyata setelah gua mulai menulis, gua sadar ada banyak hal dalam diri gua yang selama ini nggak pernah gua lihat. Bahkan guys, orang-orang hebat seperti Raditya Dika pun dia punya jurnal seperti itu, guys. Pokoknya orang-orang hebat yang gua kenal dan yang gua lihat di podcast-podcast itu semua pasti punya jurnal untuk menulis tentang kehidupannya. Karena ya, kebanyakan orang sibuk mengkoreksi diri orang lain, tapi mereka jarang mengkoreksi dirinya sendiri, guys. Kita itu gampang banget melihat kesalahan pasangan kita. Kita itu gampang banget melihat kesalahan teman kita. Bahkan kalau yang punya usaha, kita itu gampang sekali melihat kesalahan karyawan kita. Bahkan yang umum terjadi di kehidupan nyata kita, kita itu gampang sekali melihat kesalahan pemerintah. Tapi giliran kita melihat ke dalam diri kita sendiri, guys, kita itu sering banget menghindar. Padahal perubahan hidup selalu dari diri sendiri. Mulainya selalu start dari diri sendiri. Dari keberanian untuk jujur kepada diri kita. Makanya gua mulai membuat jurnal koreksi diri, guys.
Caranya itu sangat sederhana ya. Setiap malam sebelum kita tidur nih guys ya, gua menulis tentang kejadian-kejadian yang paling membekas di hari tersebut. Lalu gua mulai bertanya kepada diri gua sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di hari ini? Apa yang gua rasakan di hari ini dan kenapa gua merasakan itu? Siapa yang sebenarnya sedang berbicara? Ego gua kah? Kebutuhan gua kah? Atau keinginan gua? Nah, pertanyaan terakhir yang paling penting banget ya guys menurut gua, karena sering kali ya kita mengira sesuatu itu adalah kebutuhan. Padahal sebenarnya mungkin itu hanya keinginan atau bahkan lebih parah lagi guys. Ternyata itu cuman ego. Contohnya begini, misalnya gua menulis hari ini gua marah sama pasangan gua. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa gua marah? Karena dia nggak ngasih perhatian seperti apa yang gua mau misalnya ya. Lalu gua gali lagi guys, apakah gua benar-benar membutuhkan perhatian itu? Atau sebenarnya cuma ego gua aja yang ingin diperlakukan sesuai dengan ekspektasi gua? Nah, ketika kita mulai menulis seperti itu guys, kita akan menemukan banyak hal yang sangat mengejutkan diri kita sendiri. Kadang kita sadar bahwa kemarahan itu ternyata berasal dari rasa takut. Kadang kita sadar bahwa kekecewaan itu terjadi berasal dari ekspektasi kita yang mungkin terlalu tinggi. Kadang kita sadar bahwa masalahnya itu bukan sama orang lain, tapi sama diri kita sendiri. Dan percaya nggak percaya guys, kesadaran seperti itu sangatlah mahal. Karena banyak orang hidup puluhan tahun tanpa pernah memahami dirinya sendiri. Mereka hanya bereaksi, marah ketika marah, sedih ketika sedih, kecewa ketika kecewa, tanpa pernah bertanya kenapa itu terjadi. Padahal ketika kita mulai bertanya kepada diri kita sendiri, kita mulai mengenali diri kita sendiri secara perlahan-lahan. Dan ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, kita mulai bisa mengendalikan diri kita sendiri. Gua juga sering menggunakan jurnal untuk melihat pola-pola hidup gua. Misalnya, setiap minggu gua baca ulang tulisan-tulisan gua. Lalu gua mulai menemukan polanya. Oh, ternyata gua gampang emosi kalau gua kurang tidur misalkan. Atau ternyata gue gampang pesimis kalau gue terlalu lama bergaul dengan orang-orang yang negatif. Atau ternyata ide bisnis terbaik gue muncul ketika gue lagi tenang, lagi santai, ketika pikiran gue lagi rileks. Dan di situ gue mulai memahami peta diri gue sendiri guys. Dan menurut gue kesuksesan itu sebenarnya adalah proses memahami diri sendiri. Karena setiap orang itu punya tombol yang berbeda-beda guys. Punya luka yang berbeda-beda, punya ketakutan yang berbeda-beda, punya kekuatan yang berbeda-beda juga. Dan jurnal itu akan membantu kita menemukan semua itu. Makanya kalau hari ini hidup lo masih terasa berantakan, coba mulai dengan hal-hal yang sederhana. Beli buku tulis atau buku notes ya. Lalu tulis dengan jujur, tulis apa yang lagi lo rasakan. Tulis apa yang lagi lo pikirkan. Tulis apa yang membuat lo marah, tulis juga apa yang membuat lo bahagia. Bahkan lo tulis juga guys, apa yang membuat lo takut. Karena semakin sering lo menulis, semakin jelas lo bisa melihat diri lo sebenarnya itu siapa dan apa. Dan ketika lo bisa melihat diri lo dengan sangat jelas, lo akan lebih mudah menentukan arah hidup lo yang benar sesuai dengan keinginan lo. Karena orang yang tidak mengenal dirinya sendiri guys, akan mudah dikendalikan oleh lingkungan. Tapi orang yang mengenal dirinya sendiri akan jauh lebih sulit untuk digoyahkan bahkan dengan keadaan sekalipun. Dan menurut gua, jurnal koreksi diri ini bukan hanya sekedar kegiatan menulis guys, tapi proses berdialog dengan diri kita sendiri.
proses mengenal diri kita sendiri dan proses menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri di setiap hari dan setiap waktunya. Teman-teman, kalau ada satu hal yang pengen gua titipin dari episode hari ini, itu adalah jangan pernah lo semua ngeremehin diri lo sendiri. Karena gua pernah ada di titik terendah dalam hidup gua. Gua pernah jualan ayam bakar di pinggir jalan, guys. Gua bingung besok dapat uang dari mana. Gua pernah merasa hidup gua jalan di tempat. Ya gitu-gitu aja. Gua pernah ngelihat orang lain sukses, tapi kok gua enggak. Dan jujur, ada saat-saat di mana gua hampir banget menyerah, guys. Tapi untungnya gua tetap jalan terus, guys. Gua tetap konsisten. Walaupun pelan, walaupun tertatih-tatih, walaupun juga sering salah, tapi gua tetap jalan, guys. Karena ternyata hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat, guys. Tapi siapa yang paling lama bisa bertahan. Siapa yang paling lama bisa belajar dan siapa yang paling lama memperbaiki dirinya sendiri. Hari ini gua punya 2 perusahaan, guys. Bukan karena gua paling pintar, apalagi karena gue paling hebat. Enggak, guys. Bukan juga ya karena gue punya privilege yang luar biasa. Enggak, guys. Tapi ya karena gue itu terus belajar, guys. Terus bertumbuh. Terus mencoba meskipun gue itu sering banget gagal, guys. Wah, pokoknya sering banget gue gagal, guys. Dan kalau ada satu hal yang gue pelajari dari kehidupan gue, kesuksesan itu bukanlah sebuah kebetulan, guys. Kesuksesan itu ada polanya, guys. Ada prinsipnya, ada ilmunya, dan ada kodenya. Dan itulah kenapa program ini gue kasih nama Kode Sukses. Karena tujuan gue bukan bikin lo jadi kayak gue. Tujuan gue adalah membantu lo menemukan versi terbaik dari diri lo sendiri. Karena gue percaya, guys, setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk bertumbuh, guys. Setiap orang juga punya kesempatan yang sama untuk mengubah hidup dan nasibnya. Dan setiap orang juga punya kesempatan yang sama untuk mereka keluar dari keterbatasannya masing-masing, guys. Termasuk lo yang nonton video ini. Jadi apapun kondisi lo hari ini, jangan menyerah, guys. Jangan berhenti dan jangan pernah kehilangan harapan. Karena siapa sangka, guys, dulu gue cuma pedagang kaki lima, guys. Dan hari ini gue bisa duduk di sini ngobrol sama lo tentang bisnis, pengembangan diri dari kehidupan-kehidupan dan pengalaman-pengalaman gue. Kalau gue bisa, gue yakin lo juga bisa, guys. Gue Tamtam, terima kasih untuk nemenin gue di episode Kode Sukses hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang yang menurut lo perlu banget mendengarkan materi ini. Sampai ketemu di episode berikutnya dan selalu ingat, kesuksesan itu bukan kebetulan, kesuksesan itu punya kodenya.